Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Torik Adrian Wibowo dengan nomor NPM 22210202183. Saya dari kelas HTNE semester 4. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bapak Irfan Yofik Pradipta selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah pertemuan Islam, kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad kedua Hijriah, pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru dalam abad pertengahan. Filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadari seperlunya, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Minat dan pengetahuan mempelajari tinggi karena pemerintah lah yang menjadi pelopor serta pionir utamanya. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran umat Islam secara keseluruhan. Pemikiran umat Islam ini merupakan buah dari dorongan ajaran Al-Quran dan hadis. Kedudukan akal yang tinggi dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut bertemu dengan peranan akal yang besar dan ilmu pengetahuan yang berkembang maju dalam peradaban umat lain, terutama peradaban Yunani, Persia, dan India. Yang kedua ada tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu, itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Mungkin dengan menyebut berbagai macam definisi, itu dimaksudkan pada bahwa pengertian yang sebenarnya tercakup dalam semua definisi yang ada, tidak hanya pada salah satunya. B. Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya, tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya, pola pikir pada bidang mantik dan fisika. Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Ia sependapat dengan Plato dan dalam persoalan metafisika, sependapat dengan Platonis. Yang ketiga ada Ibnu Sina dalam hal filsafat. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga diketahui disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara pemerolehannya. Yang keempat ada Al-Razi. Pemikirannya adalah metode pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawabnya, melainkan akan dibagi kepada beberapa kelompok. Yang kelima ada Ibnu Maskawai. Hikmah dari filsafat Maskawi membedakan antara pengertian hikmah kebijaksanaan, wisdom, dan kecerdasan, kilah. Yang keenam ada Ikhwan al-Safah. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia. Berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu, dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanusafa tidak membagi filsafat amalan. Yang ketujuh ada Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari iradat, kemauan Tuhan semata-mata, tidak terjadi dengan sendirinya. Yang ke-8 ada Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat berekstensi, harus ada bentuk. Dia berargumen jika berbentuk maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk dan begitu seterusnya.
Yang kedelapan ada Ibnu Tufail. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana kan tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya sekalipun dia tidak mendamaikannya. Yang ke-10 ada Ibnu Rashid, pencari Tuhan. Ibnu Rashid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batinah, dan lain-lain. Kesimpulan, sebagaimana filsafat lainnya, filsafat Islam mempunyai kedudukan yang amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang barat tidak akan mengenal filsafat, juga sains, tanpa kontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu menangkap sinyal yang disyarahkan oleh para filsafat Muslim, juga para saintisnya, dan mengaplikasikannya dengan kondisi kekiniannya mengenal filsafat Muslim. Berarti kita harus mampu melampauinya. Baiklah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.